Cognitive Intellect. Cognitive Intellect mempelajari kecerdasan dan perilaku dengan fokus pada bagaimana sistem saraf mewakili, memproses, dan mengubah informasi. Tujuan dari ilmu kognitif adalah untuk memahami prinsip-prinsip kecerdasan dengan harapan akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang pikiran dan pembelajaran serta mengembangkan perangkat cerdas. Cognitive Intellect memiliki 3 tingkatan, yaitu yang pertama, academic learning, merupakan proses komunikasi yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk meningkatkan suatu bidang yang mempelajari tentang kurikulum dalam fungsinya untuk meningkatkan pengetahuan dalam segi pendidikan yang dapat dikelola oleh suatu sekolah. Yang kedua yaitu daily living activities, merupakan semua kegiatan yang dilakukan oleh setiap hari. Aktivitas ini dilakukan tidak melalui upaya atau usaha keras. Aktivitas tersebut dapat berupa mandi, berpakaian, makan, dan melakukan mobilisasi. Yang ketiga yaitu behavior, adalah segala sesuatu yang dikatakan atau dilakukan oleh seseorang berupa tindakan yang bisa diukur, diperhatikan, dan dinilai merupakan sembarang perbuatan yang dilakukan secara sadar ataupun tidak. Selanjutnya yaitu perceptual motor development. Perceptual motor development adalah kemampuan memahami atau mencari makna dari data yang diterima oleh berbagai indera. Semua informasi tentang lingkungan sampai kepada individu melalui alat-alat indera yang kemudian diteruskan melalui saraf sensorik ke bagian otak kiri. Dalam hal ini, perceptual motor development memiliki 6 tingkatan. Yang pertama, auditory linguist skill, merupakan kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan segala sesuatu yang didengar. Seorang pelajar auditori bergantung pada mendengarkan dan berbicara sebagai cara utama belajar. Yang kedua, visual spatial perception, merupakan kemampuan untuk memahami atau menginterpretasikan segala sesuatu yang dilihat seperti preferensi belajar dengan menggunakan gambar, grafik, warna, imajinasi visual, dan spasial. Yang ketiga, attention center function, merupakan kontrol perhatian mengacu pada kapasitas individu untuk memilih apa yang mereka perhatikan dan apa yang mereka abaikan. Ia juga dikenal sebagai perhatian endogen atau perhatian eksekutif. Yang keempat yaitu eye-hand coordination, adalah kontrol terkoordinasi dari gerakan mata dengan gerakan tangan dan pemrosesan input visual untuk memandu jangkauan dan menggenggam bersama dengan penggunaan propriosepsi tangan untuk mengarahkan mata. Contoh olahraga bulu tangkis dan bola voli. 5. Ocular motor control, merupakan serangkaian proses yang difokuskan pada kontrol dan koordinasi terhadap postur dan gerakan untuk melakukan gerakan terkoordinasi menggunakan kombinasi berbagai tindakan otot kemampuan yang mengenal berbagai objek melalui perabaan. Yang keenam, postural adjustment, merupakan penyesuaian postur tubuh untuk menjaga keseimbangan. Gerakan yang memahami bagaimana untuk menghasilkan berbagai macam gerakan dan potensi tubuh dalam melakukan gerak. Sensory motor development, proses di mana seseorang anak mendapatkan penggunaan dan koordinasi otot-ototnya dari batang, lengan, kaki, dan tangan dalam kurung perkembangan motorik dan mulai mengalami melalui input sensorik lingkungan melalui penglihatan, suara, bau, rasa, dan pendengaran. Dalam hal ini, sensory motor development memiliki 6 tingkatan yaitu yang pertama, body schema, adalah pemahaman tentang bagian tubuh seseorang dan posisi gerak tubuh. Ini dicapai melalui proses integrasi yang kompleks dari sistem sensorik dan motorik tubuh. Skema diperbaharui segala gerakan tubuh. Ini biasanya proses yang tidak disadari. Yang kedua, reflex maturation adalah urutan perubahan yang dialami individu secara teratur yang
tidak ditentukan oleh rancangan genetiknya. Dalam batasan ini, kematangan dipandang sebagai suatu pembawaan atau nature, yakni sebagai warisan biologis organisme yang dibawa sejak lahir. Yang ketiga, ability to scan input adalah kemampuan untuk menyaring sesuatu yang masuk pada otak manusia. Saat suatu hal yang terjadi, maka ability to scan input dapat menyaring hal tersebut sehingga kita dapat melakukan tindakan selanjutnya. Contohnya saat sedang melihat TV, kemudian ada benda terjatuh pada secara otomatis. Ability to scan input akan menyaring dengan cepat, jadi kita dapat tetap fokus dalam artian tetap mendengar suara TV dan tetap mendengarkan suara benda yang jatuh. Yang keempat, postural security adalah kemampuan anak untuk mengasumsikan dan mempertahankan postur tubuh tegak saat duduk tanpa dukungan. Seorang anak yang memiliki kontrol postural yang tepat dapat mempertahankan posisi duduk tanpa kelelahan. Kelima, awareness of two sides of body. Dalam awareness of two sides of body, anak-anak harus mengembangkan kesadaran internal bahwa tubuh mereka terdiri dari dua sisi, kanan dan kiri, untuk merencanakan dan mengeksekusi gerakan tertentu ke arah tertentu. Bahkan perkembangan kesadaran internal lateralitas ini dianggap mendahului dan mendasari perkembangan arah. 6. Motor planning adalah keterampilan yang memungkinkan kita untuk meningkatkan dan melakukan langkah-langkah untuk membuat gerakan terjadi. Kami menggunakan perencanaan motorik untuk semua kegiatan fisik. Ini termasuk tugas sehari-hari seperti menyikat gigi atau mencuci tangan. Sensory system adalah sistem penghantaran rangsangan dari reseptor ke pusat otak. Sistem ini merupakan bagian dari sistem saraf yang menerima rangsangan dari lingkungan internal maupun eksternal. Sensory system menyalurkan informasi ke bagian otak yang bertugas mengolah informasi melalui stimulus. Sensory system diantaranya berfungsi untuk mengetahui adanya bahaya atau hal yang mengancam yang berhubungan dengan penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan rasa nyeri, rasa raba, rasa panas, rasa dingin, dan lain sebagainya. Ada 7 sensory system yang harus distimulasi sedini mungkin agar perkembangannya optimal. Sistem tekstil merupakan sensory system terbesar yang dibentuk oleh reseptor di kulit yang mengirim informasi ke otak terhadap rangsangan cahaya, sentuhan, nyeri, suhu, dan tekanan. Hipersensitif terhadap stimulasi tekstil yang dikenal dengan tekstil defensif dapat menimbulkan mispersepsi terhadap sentuhan berupa respon menarik diri saat disentuh, menghindari kelompok orang, mengisolasi diri, atau menjadi irritable. Sistem vestibular terletak pada telinga dalam dan mendeteksi gerakan serta perubahan posisi kepala. Sistem vestibular merupakan dasar tonus otot, keseimbangan, dan koordinasi bilateral. Tanda anak yang hipersensitif terhadap stimulasi vestibular mempunyai respon flight atau flight, antara lain anak takut atau lari dari orang lain. Sistem proprioception terdapat pada serabut otot, tendo, dan ligamen yang memungkinkan anak secara tidak sadar mengetahui posisi dan gerakan tubuh. Contoh dari sistem ini adalah gerakan motorik halus, antara lain menulis, mengangkat sendok, dan mengancingkan baju.
Sistem olfactory atau sistem indera penciuman adalah sistem sensorik yang digunakan untuk mencium bebauan. Sistem olfactory adalah salah satu indera khusus yang secara langsung mengaitkan organ tertentu. Sistem sensori visual dimengerti sebagai kemampuan untuk menerjemahkan apa yang dilihat oleh mata, yaitu jatuhnya cahaya masuk ke retina mata. Hasil dari sensori tersebut dikenal dengan istilah penglihatan, eyesight atau vision. Sistem auditory atau sistem pendengaran adalah sistem yang digunakan untuk mendengar. Hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, saraf-saraf, dan otak. Manusia dapat mendengar dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Sistem gustory atau sistem perasa merupakan suatu kemampuan merespon terhadap kelarutan molekul atau ion yang disebut taste. Organ yang berperan penting sebagai indera perasa atau indera gustory adalah lidah. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi, tentunya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Level yang rendah harus dipenuhi lebih dulu. Dalam kerangka konsep ini, taksonomi Bloom memiliki 6 jenjang ranah kognitif. 1. Berkreasi. Berkreasi didefinisikan sebagai menggeneralisasi ide baru, produk atau cara pandang yang baru, dari sesuatu kejadian. Berkreasi di sini diartikan sebagai meletakkan beberapa elemen dalam satu kesatuan yang menyeluruh sehingga terbentuklah dalam satu bentuk yang koheren atau fungsional. Proses berkreasi dapat dipecah menjadi 3 fase, yaitu masalah diberikan, perencanaan penyelesaian, dan pelaksanaan penyelesaian. 2. Evaluasi. Evaluasi adalah merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif dalam taksonomi Bloom. Penilaian atau evaluasi di sini merupakan kemampuan untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi. Misalnya, jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih salah satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria yang ada. 3. Analisis. Analisis adalah kemampuan untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor lainnya. Apply atau mengaplikasikan. Mencakup penggunaan suatu prosedur guna menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas. Oleh karena itu, mengaplikasikan berkaitan erat dengan pengetahuan prosedural. Namun tidak berarti bahwa kategori ini hanya sesuai untuk pengetahuan prosedural saja. Kategori ini mencakup 2 macam proses kognitif: menjalankan dan mengimplementasikan. Understand atau memahami. Mengkonstruk makna atau pengertian berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki. Mengaitkan informasi yang baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki, atau mengintegrasikan pengetahuan yang baru ke dalam skema yang telah ada dalam pemikiran siswa. Karena penyusunan skema adalah konsep, maka pengetahuan konseptual merupakan dasar pemahaman. Kategori memahami mencakup 7 proses kognitif: menafsirkan, memberikan contoh, mengklasifikasikan, meringkas, menarik, inferensi, membandingkan, dan menjelaskan. Remember atau mengingat.
Mengambil pengetahuan dari memori jangka panjang, mengingat merupakan proses kognitif yang paling rendah tingkatannya. Untuk mengkondisikan agar mengingat bisa menjadi bagian belajar bermakna, tugas mengingat hendaknya selalu dikaitkan dengan aspek pengetahuan yang lebih luas, dan bukan sebagai suatu yang lepas dan terisolasi. Kategori ini mencangkup dua macam proses kognitif, mengenali dan mengingat.